Selamat datang di channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 bambu bertuah sakti dan kegunaannya. Ternyata selain batu akik dan bagian tubuh harimau, beberapa jenis bambu dipercaya memiliki kekuatan magis atau bertuah. Barangkali kamu pernah menemukannya. Benda-benda bertuah masyarakat Jawa ada yang terbuat dari kayu. Setiap kayu-kayuan itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Salah satu kayu yang dipercaya sebagai benda bertuah adalah bambu. Namun tidak semua bambu bisa dikategorikan sebagai benda bertuah, atau bisa diberi hodam sehingga bisa membantu pemiliknya. Rata-rata bambu yang dianggap bertuah memiliki bentuk yang unik. Berikut adalah jenis bambu yang dipercaya bertuah menurut mitos dan masyarakat Jawa. Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan video ini berkaitan dengan mitos yang belum teruji secara ilmiah, jadi untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Berikut ini penjelasan selengkapnya di mana urutan pertama adalah bambu bolong kumbang. Dalam tataran pemburu bambu unik dan langka, salah satu keunikan jenis bambu berlubang tembus ini yaitu ada yang meyakini bisa digunakan sebagai jimat keberuntungan dalam berjudi, main judi dadu kopjok, atau juga bisa digunakan sebagai jimat keberuntungan. Bambu bolong kumbang adalah bambu yang memiliki 2 lubang, dan kedua lubang tersebut berada dalam satu garis lurus, sehingga bisa digunakan untuk melihat objek di depan bambu. Meskipun disebut bambu bolong kumbang, lubang pada bambu tersebut tidak disebabkan oleh kumbang, melainkan asli dari proses alam. Menurut kepercayaan orang Jawa, bambu ini dapat digunakan untuk meneropong tempat lain yang keberadaannya sangat jauh, bila digunakan oleh orang yang mendapatkannya atau orang yang memiliki kekuatan gaib di bidang tersebut. Selain itu, bambu bolong kumbang juga berfungsi untuk melihat kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya terlihat seperti aura yang mengelilingi tubuh yang diteropong. Sebagai alat bantu untuk melihat makhluk halus, mengetahui keberadaan seseorang yang hilang dan untuk melihat nomor togel. Kabarnya, jika bambu ini digunakan untuk kejahatan, secara perlahan kekuatannya bisa berkurang dan berangsur hilang. 2. Bambu buntet. Pada umumnya bambu memiliki rongga di antara ruas-ruas kecuali pada bagian yang mendekati akar. Namun pada bambu buntet, tidak ada rongga di antara ruas-ruas tersebut. Bambu yang dimaksud bukan sebagai ruas bambu yang terdapat pada batang atau cabangnya yang dekat dengan akar dan batang yang baru, tetapi pada batang utama atau batang tengah. Konon bambu ini memiliki tuah gaib untuk menutup diri dari gangguan gaib. Menanggulangi serangan gaib yang jahat seperti santet dan pelet, terkadang dimanfaatkan juga untuk keperluan santet. Biasanya di dalam bambu buntet sering terdapat suatu benda berupa batuan kecil. Batu tersebut biasanya berupa kristal, batu akik, atau bentuk telur dari kaca. Untuk mendapatkannya maka bambu harus dibelah, tetapi tidak semua bambu buntet terdapat batuan di dalamnya. Bambu ini dipercaya memiliki kekuatan yang terhebat dibanding jenis bambu lainnya apabila termasuk dalam jenis bambu wulung. Bambu wulung adalah bambu yang memiliki warna kulit hitam kecoklat-coklatan. 3. Bambu gading atau bambu kuning. Banyak orang meyakini bahwa bambu kuning ini tidak sekedar menjadi penghias halaman rumah saja. Bambu kuning termasuk satu tanaman tropis yang mempunyai beragam manfaat secara metafisik. Bambu kuning dipercaya dapat menghindari dari serangan-serangan yang bersifat tidak kasat mata, termasuk pelet, gendam, atau santet. Orang menyebutnya sebagai serangan gaib, jadi tidak heran bahwa bambu kuning banyak dijadikan sebagai pagar rumah atau bahkan kursi teras. Sesuai dengan namanya,
Bambu ini memiliki warna seperti gading gajah, kuning keemasan. Pada permukaan luarnya sedikit atau bahkan tidak terdapat duri lembut atau lugut. Bambu gading juga memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurut kepercayaan Jawa, pada zaman itu bambu gading berfungsi untuk menambah kekebalan seseorang dari serangan senjata tajam. Meskipun dalam praktiknya, ilmu kebal tidak hanya didapat dari bambu gading, tetapi juga ada yang dari tanah, batu, dan air. 4. Bambu gantung. Dalam kehidupan, filosofi bambu carang gantung ini sering dikaitkan atau direpresentasikan dengan simbolisasi kepemimpinan, entah itu sebagai simbolisasi kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, organisasi, termasuk dalam kehidupan bernegara. Bambu gantung adalah bambu yang tumbuh sebagai tanaman baru pada bambu lain serta memiliki arah tumbuh yang berlawanan dengan batang induknya. Dengan arah tumbuh yang berlawanan, maka arah ruasnya pun juga berlawanan. Bambu gantung lebih populer lagi disebut sebagai carang gantung atau cabang gantung. Daunnya biasanya berwarna lebih layu daripada daun batang utama, serta memiliki permukaan daun yang lebih kasar, sedangkan batangnya biasanya hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Bambu gantung berfungsi untuk membantu proses kelahiran, mengobati sakit perut, dan sebagai sarana untuk mengirim santet. Keberadaan dari bambu gantung tersebut akan menampakkan diri manakala mencari tuannya, dan biasanya tuannya akan mendapatkan wangsit untuk memberitahu lokasi bambu tersebut. 5. Bambu petuk. Pohon bambu atau pring dianggap memiliki kekuatan magis oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Pohon ini termasuk dalam jenis rumput-rumputan yang memiliki rongga dan ruas. Pring petuk atau bambu petuk merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dipercaya memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi pemiliknya. Konon bambu tersebut dapat mendatangkan kekebalan, keselamatan, pengasihan, dan penglarisan. Kehadiran bambu petuk sebagai pusaka berkekuatan tinggi telah lama diakui masyarakat Jawa. Mereka meyakini bahwa ruas yang saling berhadapan itu diyakini sebagai kediaman makhluk halus atau khodam. Bambu petuk adalah bambu yang memiliki tunas kembar pada bagian ruas yang berdekatan. Tunas pada ruas atas akan menghadap ke bawah, dan tunas pada ruas bawah akan menghadap ke atas. Tunas di sini jangan dibayangkan seperti tunas yang berwarna hijau dan masih muda. Tunas tersebut berwarna hampir mirip seperti warna bambu. Ukuran bambunya pun lebih kecil dibanding bambu pada umumnya. Sebagai informasi, bambu petuk dipercaya memiliki kekuatan magis terkuat urutan kedua setelah bambu buntet. Fungsi bambu petuk juga bermacam-macam tergantung pada jenisnya. Ada yang berfungsi untuk pengobatan, menangkal kekuatan jahat, pemikat, dan kekebalan. Demikianlah tadi informasi tentang 5 jenis bambu bertuah menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Barangkali bisa membantumu untuk mencocokkan mana bambu yang bertuah dan bukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.